Hey para pencari fakta, apa kabar nih kalian semua? Balik lagi, gue Mas Theo mau kasih tahu kalian soal fakta-fakta unik yang wajib untuk kalian ketahui. Kali ini gue mau cerita soal sejarah lagi nih. Eits, tapi bukan sejarah film porno, sex toys atau apapun itulah. Tapi gue mau cerita tentang seseorang cowok yang terkenal karena kasus sodomi yang ia lakukan. Mengerikan bukan? Gue tahu, kalian pasti akan mengarah ke satu nama. Reinhard Sinaga, but bukan. Gue nggak mau bahas soal dia. Jauh sebelum kasus Reinhard Sinaga muncul, ada seorang laki-laki yang bernama Siswanto, atau yang lebih dikenal dengan nama Robot Gedek. Beberapa dari kalian mungkin sekilas udah pernah denger kan tentang kasus Robot Gedek? Coba kalian ingat-ingat. Sekarang kita kupas tuntas nih tentang pria satu ini. Robot Gedek yang punya nama asli Siswanto ini lahir di Pekalongan tahun 1966. Siswanto ini punya latar belakang yang bisa dibilang kurang atau bahkan tidak mampu. Dia tidak dapat membaca sampai dewasa loh, karena keluarganya nggak mampu untuk membiayai sekolahnya dia. Karena nggak bisa sekolah, itu membuat Siswanto sejak kecil sudah menjadi anak gelandangan di kampung halamannya di Pekalongan, Jawa Tengah. Sampai ketika ia tumbuh menjadi anak remaja, Siswanto ini mendengar kabar tentang kota Jakarta. Nah, biasanya nih ya, orang kalau dari daerah gitu kan penasaran, kota Jakarta tuh seperti apa sih? Bener nggak kota untuk cari uang? Tempat tinggalnya orang-orang kaya? Nah, Siswanto kecil yang saat itu adalah seorang gelandangan, dia akhirnya penasaran. Sampai di titik dia nekat untuk pergi ke Jakarta. Siswanto pun merantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Siswanto nggak punya tujuan. Dia akhirnya bingung mau tinggal di mana, tidurnya di mana, mau makan juga di mana. Kan karena nggak punya keluarga di Jakarta. Sampai akhirnya nih, ia menemukan seseorang ibu yang ia sebut sebagai ibu angkat. Nah, si ibu angkat yang ia maksud ini adalah seorang ibu yang banyak mengumpulkan anak-anak gelandangan untuk ngamen ataupun mengemis. Kemudian harus menyetor uang hasil ngemisnya itu kepada si ibu angkat. Kasian ya, jauh-jauh merantau ke Jakarta untuk merubah nasib, ternyata di Jakarta tetap jadi pengemis atau gelandangan juga. Nah, si ibu angkat ini tinggalnya pun seadanya. Tempat tinggalnya di pinggir pasar rel kereta. Rumahnya bisa dibilang kurang layak, karena cuma terbuat dari kardus gitu ya. Si ibu angkat ini tapi nggak cuma punya Siswanto aja, jadi selain Siswanto, ada banyak anak-anak lainnya juga yang disuruh ngemis dan kemudian setor uang ke ibunya. Nah, dari kecil, Siswanto ini punya kelainan di fisiknya, badannya nggak tumbuh dengan normal kayak anak lainnya. Fisiknya Siswanto postur badannya pendek, tidak kekar, punggungnya bungkuk, dan jalannya pun pincang-pincang. Dan juga Siswanto ini punya kebiasaan. Kebiasaan itu adalah kepalanya Siswanto yang sering tengkleng atau gedek-gedek. Tanpa sebab gitu loh. Sebenarnya bukan kebiasaan, tapi memang penyakit atau kelainan mungkin kali ya. Kan ada orang yang suka kedip-kedip tanpa sebab. Nah, Siswanto ini suka gedek-gedek. Karena hal itu, makanya Siswanto ini akhirnya punya sebutan robot gedek. Selanjutnya kita sebut robot gedek aja kali ya, biar lebih gampang. Tumbuh menjadi seorang anak remaja, robot gedek ini akhirnya mulai tumbuh yang namanya nafsu atau hasrat seksual. Sayangnya, karena punya latar belakang yang seperti itu, dia tidak tahu bagaimana untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Dengan umur yang seperti itu, memang sudah harusnya mulai menyukai lawan jenis. Tapi sedihnya, dengan fisik yang ia miliki, tidak ada perempuan yang mau dengan robot gedek. Akhirnya, ia pun melampiaskannya dengan laki-laki. Menyeramkan. Kepada anak laki-laki dan terutama yang lebih kecil, robot gedek memulai aksinya sekitar tahun 1994. Dia mulai tuh berburu anak kecil. Anak-anak ini sesama gelandangan jalanan. Dia biasanya to the point untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Dia bilang sama anak laki-laki yang menjadi sasarannya seperti, kita begitu yuk. Nah, memang beberapa anak mau mengiyakan ajakan dari si robot gedek ini. Nah, untuk yang mau, berarti kan mereka memang mau sama mau. Tidak ada paksaan dan tidak menjadi sebuah permasalahan. Si robot gedek ini biasanya berperan sebagai cowoknya dan lawannya sebagai perempuannya. Kemudian mereka melakukan hubungan itu atas dasar mau sama mau. Lalu gimana buat yang nggak mau? Robot gedek ini nggak hanya melakukan itu dengan yang sesama mau. Seringkali juga ia mengajak anak gelandangan laki-laki tapi malah mendapat penolakan. Lalu gimana sama yang menolak? Apakah robot gedek ini akan menyerah dan mencari mangsa lain? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, dari sinilah kasus robot gedek ini bermula. Pada tahun 1994, robot gedek ini melakukan pembunuhan yang pertama. Ada seorang anak yang ia ajak untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Tapi si anak ini menolak. Apaan? Saya nggak mau bang.
kata si anak kecil itu. Si robot gedek ini memang biasa dipanggil Bang karena dia anak yang paling lama di situ. Jadi dia dituakan dan dihormati sama anak-anak lainnya. Karena memang sisanya di situ umurnya jauh di bawah Siswanto. Setelah mendapat penolakan itu, robot gedek nggak marah. Dia tetap santai aja. Oke, kalau nggak mau, kata si robot gedek ini. Setelah itu, anak tersebut dibelikan nasi bungkus sama si robot gedek ini. Malah dibeliin makanan loh. Tapi sebenarnya itu adalah trik atau cara robot gedek untuk menangkap korbannya. Bukan dikasih racun, robot gedek nggak pakai tuh yang namanya ngeracunin makanan. Caranya dia adalah, jadi ketika makan, kan orang kalau makan tuh ya menikmati makanannya aja kan, nggak waspada, nggak curiga. Nah, di saat itulah, ketika korban lagi menikmati makanannya, dari belakang robot gedek akan mengambil tali tambang. Yang kemudian dia belit ke leher korban, dibelit kenceng banget, sampai si korban ini akhirnya kehabisan nafas dan mati. Dengan menggunakan nasi bungkus dan tidak selesai sampai di situ. Setelah dibunuh, korban kemudian disodomi. Karena ketika hidup kan mereka menolak, makanya robot gedek akhirnya menyodomi. Ketika sudah mati tentunya. Menyeramkan bukan? Belum selesai sampai di situ loh guys. Setelah disodomi, korban tadi akan dimutilasi. Dipotong-potong setiap bagian tubuhnya. Dengan potongan-potongan kecil untuk menghilangkan jejak si korban. Sadisnya lagi nih, perut korban akan dibelek atau dibelah. Dikeluarin ususnya dan kemudian darahnya akan diminum. Alasannya ia merasa jauh lebih kuat dan segar ketika meminum darah tersebut. Jadi emang si robot gedek itu agak psycho gitu kali ya. Nah, ia melakukan aksinya dari tahun 1994 sampai 1997, berarti kurang lebih 3 tahun ya. Sampai suatu ketika, polisi akhirnya mengendus kasus ini. Ada kasus kematian anak di sini. Bangkai dan potongan-potongan tubuh yang berpisah dan sedihnya, polisi sama sekali tidak menemukan petunjuk. Bayangin aja, ada potongan-potongan mayat yang udah gak utuh lagi. Wajahnya pun susah untuk dikenali, bahkan tidak ada identitas. Karena kan anak jalanan memang gak ada identitas dirinya. Sampai pada tahun 1996, ada tas yang tidak jauh berada dari korban. Nah, polisi menyelidiki isi tas tersebut sampai dia menemukan buku-buku dari tas itu tertulis nama Kasikin. Itu menjadi satu-satunya petunjuk yang dimiliki oleh polisi. Kemudian polisi menyelidiki daerah sekitar dulu karena kan mayatnya dan tasnya ditemukan di situ. Polisi menyelidiki warga sekitar. Sayangnya tidak ada warga perumahan di situ yang tahu soal Kasikin. Hingga ada seorang anak gelandangan yang berkata, "Oh, Kasikin tuh temennya gue. Teman gue ngemis biasanya." Setelah tahu Kasikin ini adalah anak gelandangan, polisi mulai mengerucut lagi soal pencariannya. Ditanya nih satu-satu semua anak-anak jalanan di situ soal Kasikin. Bagaimana kehidupan Kasikin ini sebelum dia mati. Hingga terus mengerucut ke nama satu orang, robot gedek. Nah, orang yang mereka tuakan sebagai bos para gelandangan itu, tapi polisi tidak mencurigai robot gedek karena ciri fisik yang disebutkan sangat tidak mungkin. Awalnya polisi tidak ada niat untuk menyelidiki si robot gedek ini. Hingga suatu saat ada anak berkata bahwa si Kasikin terakhir terlihat bersama robot gedek. Nah, dari sini polisi mulai, menemukan satu petunjuk yang meyakinkan. Polisi lalu langsung mencari sosok robot gedek. Polisi mendatangi rumahnya yang ternyata di rumah ibu angkatnya tersebut di pinggir rel kereta. Ketika polisi mendatangi rumahnya, sayangnya robot gedek tidak ada di rumahnya. Ibu angkatnya bilang, kalau robot gedek sedang pergi ke Tegal. Polisi langsung bergerak cepat untuk menyusul si robot gedek tersebut. Polisi menemukan di stasiun kereta api Tegal. Ketika itu dia sedang mengemis dengan 2 anak kecil, perempuan dan laki-laki. Polisi akhirnya langsung menangkap robot gedek. Dia dibawa ke Jakarta. Dalam perjalanan langsung diinterogasi nih oleh polisi. Dia mengaku bahwa memang membunuh anak-anak itu. Setelah sampai di Jakarta, robot gedek kembali diinterogasi. Dia bungkam nggak mau ngomong sepatah kata pun. Sampai yang keluar dari mulutnya adalah dia minta kopi. Dia bilang minta kopi sama rokok dulu deh gue. Baru gue ngomong. Polisi akhirnya menuruti kemauannya tersebut. Setelah itu, ia baru menceritakan aksinya. Bagaimana dia membunuh para korbannya, dengan cara apa dia membunuh, di mana dia membunuh. Tapi robot gedek ini hanya mengaku membunuh 12 orang. Berdasarkan riset polisi sih, ada sekitar 20 anak yang mempunyai kasus kematian yang sama. Akhirnya, atas perbuatannya itu, robot gedek dipenjara. Lanjut ke pengadilan. Sidang pertama dilakukan pada 21 Mei 1997. Dia terbukti melakukan pembunuhan berencana dan juga menyodomi anak-anak di bawah umur. Ia dijatuhkan hukuman mati.
Nah, para pencari fakta, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah masa kecil itu akan membentuk seorang di masa depan. Karena robot gedek ini kan mendapat perlakuan yang tidak senonoh ketika kecil. Makanya dia mencoba untuk balas dendam ketika sudah dewasa. Nggak bisa dikatakan sebagai pembenaran juga sih. Apa pendapat kalian? Tulis komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you guys. Para pencari fakta, kembali lagi bersama saya Mas Theo. Kali ini saya tidak akan membawakan fakta. Kita tahu bahwa dalam 7 bulan terakhir ini kita melalui masa-masa sulit. Banyak teman-teman kita yang berkekurangan hingga makan aja sulit. Kali ini saya hadir ingin membawakan sesuatu untuk teman-teman para pencari fakta di rumah. Kiranya ini akan berguna buat teman-teman sekalian. Nah, kurang lebih kita banyak sekali yang kita pelajari dari masa-masa pandemi. Pada saat dulu kita mungkin bertransaksi menggunakan uang tunai. Kali ini tim kami dari keluarga besar Bertemu Fakta ingin membagikan sebuah nominal digital yang kalian bisa pergunakan untuk memesan makanan atau beraktivitas sehari-hari. Nah, cara ikutan giveaway-nya gampang banget. Kalian cukup subscribe channel kita Bertemu Media dan juga follow akun Instagram bertemu_media dan juga bertemu.fakta. Kemudian tinggalkan jejak dengan komen di bawah episode Bertemu Fakta mana yang paling kalian suka. Kasih tahu kita alasannya kenapa dan kasih tahu juga kita kira-kira kamu pengen bertemu fakta bahas apa sih untuk episode selanjutnya. Sertakan juga hashtag bertemu rezeki dan akun IG kalian. Jangan lupa kalian share ya, karena banyak sekali di luar sana teman-teman kita yang membutuhkan. Sekiranya uang digital dari Bertemu Fakta dapat berguna buat mereka semua. Contohnya, saya paling suka episode Bertemu Fakta yang ini karena bahas hal yang tabu dan informatif. Nextnya tolong dong angkat kisah tokoh lain seperti yang baru-baru angkat kemarin Reinhard Sinaga. Saya penasaran kenapa dia bisa begitu. Jangan lupa hashtagnya bertemu rezeki. Bertemu rezeki. Dan Instagram saya Mas Theo. Like dan share postingan giveaway Bertemu Fakta di akun Instagram kita bertemu.fakta dan komen dan ide yang paling menarik akan kita jadikan episode Bertemu Fakta selanjutnya. Dan kamu akan jadi orang yang beruntung mendapatkan uang dari dompet digital. Giveaway ini dilakukan sejak hari ini tanggal 12 Oktober 2020 dan ditutup 18 Oktober 2020 jam 6 sore. Pemenangnya akan kita tayangkan di episode Bertemu Fakta 19 Oktober 2020. So, jangan ketinggalan. Jangan lupa, kalian juga nggak boleh pelit loh berbagi buat informasiin giveaway ini ke seluruh Indonesia. Sampai bertemu lagi guys, dan semoga kamu yang jadi pemenangnya. Bye!